Apa itu emosi atau bagaimana pengertian dari emosi? Emosi sendiri berasal dari bahasa Latin yang dimana artinya bergerak. Dan kalau di bahasa Inggrisnya itu emotion. Motion artinya bergerak. Yang dimana emosi ini ikut andil dalam mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Emosi adalah pola reaksi spontan terhadap rangsangan-rangsangan yang terjadi dari luar diri kita atau terhadap kejadian-kejadian secara spesifik. Adapun pola reaksinya itu sifatnya universal. Meskipun sifatnya universal, tetap ekspresinya itu nggak sama. Kenapa? Karena emosi juga dilatar belakangi oleh pengalaman dan latar belakang masing-masing individu. Nah, emosi sendiri ini jenisnya bermacam-macam. Ada bahagia, ada marah, senang, sedih, kecewa, khawatir, jijik, rasa ingin tahu, afeksi, dan cemburu. Adapun cemburu itu tergabung dua emosi lainnya di sana, yaitu marah dan takut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sih emosi ini bisa terjadi? Atau emosi ini berasal dari mana? Emosi berasal dari reaksi kimia yang ada di otak kita, yaitu amigdala, di mana otak kita selalu berusaha mencari tahu stimulus apa sih yang masuk ke alat indera kita dan memunculkan kira-kira reaksi apa ya yang cocok atau yang sesuai dengan stimulus yang masuk ke alat indera kita tadi. Seperti itu. Yang ketiga, kapan emosi ini bisa terjadi? Emosi bisa terjadi setiap saat, setiap ada stimulus yang masuk ke dalam alat indera kita, kemudian akan direspon oleh otak kita, dan otak kita akan mencari tahu reaksi apa yang sesuai untuk stimulus-stimulus yang masuk ke dalam alat indera kita tadi. Seperti itu. Siapa yang mempengaruhi emosi? Emosi individu dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Yang pertama adalah faktor sosial. Interaksi dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan dapat memengaruhi perasaan seseorang. Dukungan sosial dapat memberikan rasa aman dan bahagia, sementara konflik sosial dapat menyebabkan stres dan kesedihan. Lalu, faktor psikologis, kepribadian, pengalaman masa lalu, dan kondisi mental seperti kecemasan atau depresi itu memainkan peran penting dalam bagaimana seseorang merasakan dan merespon emosinya. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan fisik seperti kebisingan, cuaca, dan keadaan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi emosi. Misalnya, lingkungan yang tenang dan nyaman cenderung mendukung perasaan rileks dan bahagia, sedangkan lingkungan yang kacau dan berisik itu meningkatkan stres. Lalu yang kelima, di manakah emosi dirasakan? Emosi memiliki hubungan erat dengan reaksi fisik dalam tubuh yang dapat diukur melalui berbagai indikator. Yang pertama adalah denyut jantung. Emosi seperti kegembiraan atau kemarahan biasanya menyebabkan peningkatan denyut jantung. Lalu pernapasan. Perubahan pola pernapasan sering terjadi saat seseorang merasa cemas atau tegang. Biasanya menjadi lebih cepat dan dangkal. Sistem saraf otonom. Sistem ini mengatur respon fight or flight yang diaktifkan oleh emosi stres atau bahaya, menyebabkan gejala fisik seperti keringat berlebih, gemetar, atau perasaan panas. Lalu yang keenam, mengapa emosi itu penting? Emosi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak besar pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Kesehatan mental. Mengenali dan mengelola emosi dapat membantu seseorang mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Sedangkan emosional mendukung kesehatan mental yang lebih baik dan keseimbangan emosional. Hubungan sosial. Emosi memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain.
Mengelola emosi dengan baik membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis, meningkatkan empati dan tentunya komunikasi. Kesimpulan dari saya, memahami emosi dan faktor-faktor yang memengaruhinya adalah penting untuk kesejahteraan mental dan hubungan sosial. Dengan mengenali dan mengelola emosi dengan efektif, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, membangun hubungan yang baik, dan menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih baik. Emosi yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kekuatan dan ketahanan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita untuk memahami dan mempelajari emosi masing-masing, karena emosi ini membantu kita untuk survive dalam kehidupan dan membantu kita untuk memahami clue apa sih yang dikasih sama emosi kita untuk merespon kejadian dan keadaan tertentu. Terus emosi juga mempengaruhi motivasi kita untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi di sini emosi nggak mengontrol sepenuhnya ya. Jadi emosi nggak mengontrol hal apa yang akan kita lakukan. Jadi tetap kita nggak bisa terima mentah-mentah emosi tersebut. Terus yang terakhir, dengan emosi kita juga bisa mengerti orang lain dan orang lain juga bisa mengerti kita. Emosi berperan dalam hubungan kita dengan orang lain.